Pemirsa, mudik lebaran selalu berpotensi mendorong arus urbanisasi dari daerah ke kota-kota besar, khususnya ibu kota Jakarta. Kondisi tersebut membawa masalah baru di Jakarta. Pola pikir dengan mimpi memperbaiki kehidupan di ibu kota menjadi daya tarik warga daerah untuk mengadu nasib di Jakarta. Terkait hal itu, Lansto kali ini kita akan membahas topik cegah urbanisasi pasca lebaran, dan bersama kita sudah hadir narasumber Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial DKI Jakarta, Bapak Haidir, dan Sosiolog Perkotaan JF Waro. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Mudik lebaran setiap tahunnya selalu berpotensi mendorong urbanisasi yang jadi persoalan sosial baru di kota-kota besar, khususnya ibu kota Jakarta. Pasalnya, para pendatang tidak dibekali kemampuan atau keterampilan dan hanya bermodalkan nekat untuk bisa mengubah nasibnya di kota. Kedatangan kaum urban kerap terjadi bersamaan dengan arus balik lebaran. Tingginya tingkat urbanisasi usai lebaran bukanlah hal baru di Indonesia, sebab kota-kota besar khususnya Jakarta masih menjadi impian bagi warga desa untuk mengubah nasib mereka. Melihat hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengimbau kepada kaum urban yang berniat datang ke ibu kota untuk berpikir dua kali. Ahok tidak melarang bagi warga daerah yang ingin ke Jakarta, namun ia menyebut pendatang harus mampu menghidupi diri agar tidak menjadi masalah di ibu kota. Untuk mengantisipasi arus urbanisasi, Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan operasi bina kependudukan terhadap para pendatang di ibu kota. Masalah urbanisasi atau masalah kesejahteraan sosial merupakan tugas bersama, bukan hanya pemerintah daerah asal pelaku urbanisasi atau pemerintah kota tujuan urbanisasi, namun seluruh pihak terkait di dalamnya. Lalu bagaimana urbanisasi itu dapat ditekan? Atau bahkan Jakarta masih menjadi kota seribu mimpi bagi kaum urban untuk mengubah nasib? Ya, ini menarik sekali kalau kita bicara soal urbanisasi, Pak Waro dan juga Pak Haidir. Nih, sampai Pak Ahok bilang kalau mereka yang pas arus balik itu mau bawa tetangganya, saudaranya, atau siapapun dari daerah ke Jakarta tuh mikirnya sampai 2 kali. Kenapa, Pak Haidir? Mikirnya 2 kali sepertinya begini. Mereka kan datang dari desa ke kota. Nah, mereka kalau tidak dibekali modal itu terdiri mungkin dari finansial, tempat tinggal, kemudian juga potensi keahlian yang dimiliki, dia harus lengkap. Karena di Jakarta ini ketika dia datang ke Jakarta, berbagai sumber daya manusia yang ada di Jakarta ini dari seluruh lapisan provinsi di Indonesia, bahkan mungkin ada dari internasional, kan kita sudah juga era keterbukaan. Dia harus bisa bersaing dengan keahlian-keahlian yang dimilikinya. Ketika mereka tidak mampu bersaing, mereka akan menjadi residu terhadap sumber daya manusia. Ujung-ujungnya menjadi masalah kesejahteraan sosial ini penyandang, ya. Menjadi PMKS lebih terkenalnya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, penyandang masalah kesejahteraan sosial ini macam-macam. Ketika misalnya mungkin dia hanya modal pas-pasan dengan penampilan yang ini, dia kalau misalnya dia wanita, dia akan menjadi wanita rawan sosial, menjadi wanita tunda sosial. Kemudian juga kalau misalnya laki-laki misalnya yang berproduktif tenaga kerjanya tidak bisa didukung oleh keterampilannya, dia akhirnya mencari jalan pintas, menggelandang, mengemis, dan akhirnya ujung-ujungnya juga dikhawatirkan menjadi kriminal. Itu ada catatannya itu, Pak Haidir. Artinya memang banyak dari mereka itu yang pada akhirnya itu jatuhnya ke sana. Ada. Di Dinas Sosial pernah mengkaji. Permasalahan kesejahteraan sosial itu muncul dari kaum urban ini, rata-rata yang datang ke Jakarta ini tidak didukung oleh modal yang dimiliki, yang tadi saya sebutkan dari awal. Tapi harusnya mereka mengetahui harus ada kemampuan finansial, lalu ada tempat tinggal, dan juga ada keahlian seperti itu. Tapi kebanyakan mereka yang datang ke sini dengan tangan kosong datang saja seperti itu, Pak Haidir. Apakah Pemprov itu juga seharusnya mendata dari awal? Adakah pendataan itu? Kalau pendataan dari awal, kita kan mereka datang juga kan biasanya ngikut keluarganya. Mereka hanya terbawa mempengaruh karena beranggapan saudara-saudaranya sudah sukses. Dan Jakarta ini seperti gula, ada gula, ada semut. Nah itu, ketika dia bisa berkompetisi di Jakarta dan berhasil, maka menjadilah orang sukses.
dia berpikirnya sepintas seperti itu. Padahal Jakarta ini lebih kejam dari Ibu Tiri, ya kan? Ibu kota lebih kejam daripada Ibu Tiri ya. Itu posisinya harapan-harapan itu hanya mimpi belaka ketika mereka tidak dimodali oleh keterampilan, keahlian dan modal. Apalagi kalau misalkan yang pulang kampung nih bawa handphone baru nih kan, itu terpengaruh, tergiur. Padahal mungkin kredit juga sampai setahun ke depan belum lunas juga. Nah, ini menarik sebetulnya Pak Waro. Kalau tadi ada ibu kota itu lebih kejam daripada Ibu Tiri. Ini kalau kita ingat lagu juga siapa suruh datang Jakarta nih Pak Waro. Nah ini kan fenomena yang sebetulnya bukan hanya setahun 2 tahun belakangan. Ini sudah sejak lama sebetulnya kayak seperti ini. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah begini, Rudi dan Sakri ya. Jakarta sekarang kan jadi kota terbuka. Nah, kita harus mesti membuka pemikiran bahwa setiap orang bisa datang ke Jakarta. Hanya saja pada waktu datang ke Jakarta, siap nggak dia untuk menghadapi kehidupan? Siap apa nih? Siap mental, finansial, keahlian dan sebagainya. Kalau finansial kan mereka datang mau cari uang biasanya. Setidaknya harus ada modal awal ya kan, supaya dia di sini tidak terlantar dan tidak membebani Jakarta ya kan, kalau mau seperti itu. Apa yang dikatakan oleh gubernur itu ada benarnya juga, dalam arti kata memberikan tantangan bahwa sebenarnya Jakarta ini kalau dilihat secara nyata ya, mulai dari semua lapangan pekerja itu terbuka. Kita butuh penebang pohon. Cari penebang pohon Jakarta susah sekarang. Mencari tenaga-tenaga, jadi ada yang unskilled sampai dengan semi skilled dan skilled itu semua terbuka. Hanya saja pada waktu datang ke Jakarta, mereka sudah harus tahu di mana mereka akan mau berkontribusi di dalam membangun Jakarta. Nah, sehingga tiba di Jakarta jangan sampai mereka menjadi dalam kategori PMKS. Tapi apakah itu mereka tahu? Paling tidak keluarga yang sudah dikunjungi atau keluarga yang sempat tidak berhasil di Jakarta pasti ada cerita seperti itu kan Pak Waro. Tapi sepertinya apakah mereka tidak belajar orang-orang sekarang ini memang sudah ada, sebenarnya ada program dari DKI itu di dinas yang lain yang memberi ketahuan bahwa Anda kalau ke daerah silakan Anda, malahan beberapa waktu lalu pernah muncul, silakan datang Jakarta. Asalkan Anda datang Jakarta dengan kesiapan bahwa Anda punya KTP. Pak Waro, kita jeda sebentar. Akhirnya kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.